Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Etika Profesi, kelas RB, Program Studi Teknologi Pangan, Institut Teknologi Sumatera. Di sini, kami akan memberikan simulasi sedikit nih tentang etika profesi sebagai R&D. Nah, nantinya kami akan memberikan simulasi dalam bentuk drama singkat. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu yuk sama anggota dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Pada siang hari ini saya ingin mengadakan rapat tentang pengembangan produk kita, yaitu produk mie. Yang dimana kita tahu bahwa produk mie kita ini mengalami penurunan kemarin. Dan saya ingin mendengar usul dari kalian semua, bagaimana langkah yang akan kita lakukan untuk memboosting dari produk mie kita tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia sedang uh, maraknya yang namanya tren hidup sehat atau healthy life. Jadi gimana? Bagaimana kalau misalkan kita ganti tepung yang awal adalah tepung terigu menjadi tepung yang lebih sehat seperti itu? Boleh juga Devi idenya. Tapi kira-kira tepung apa nih yang bisa diganti yang digunakan untuk mengganti tepung terigu ini? Bagaimana kalau kita mengganti tepung terigu tersebut menjadi tepung bayam? Izin menanggapi, Pak. Menurut saya kurang setuju kalau bahan baku produk mie kita diganti menjadi tepung bayam. Saya setuju juga dengan Putri, karena kita tahu bahwa biaya produksi itu kan juga membutuhkan biaya yang mahal dan juga dari bahan-bahan alaminya yang sesuai dengan keinginan konsumen, tentunya akan memerlukan biaya yang cukup banyak seperti itu. Iya betul, saya rasa keuangan perusahaan tidak mampu merealisasikan produk mie dari bahan baku tepung bayam tersebut. Tapi berdasarkan tentang pencarian saya nih, kalau tepung bayam itu pun sehat, jadi customer tuh juga pasti tertarik kalau kita ada varian rasa baru, terutama mie dari tepung bayam. Anda benar soal itu. Kita juga semua tahu bahwa tepung bayam itu sehat, apalagi jika ditambahkan dengan bahan tambahan pangan lainnya. Tetapi kita juga harus memikirkan pernyataan Bapak tersebut. Nah, kita itu tahu bahwa tingkat penjualan kita itu menurun. Nah, maka dari itu kita juga harus memerhatikan kondisi keuangan perusahaan jika pun ikut melemah seperti itu. Saya rasa tepung bayam sekiranya nggak semahal itu sampai-sampai perusahaan nggak bisa mewujudkan ide saya seperti itu. Oke, benar pernyataan dari Putri dan Febrios. Walaupun harga bayam itu murah, tapi kita lihat dulu dari kondisi keuangan perusahaan kita ini sedang mengalami penurunan. Jadi tetap saja tidak bisa menggunakan bahan tersebut. Begitu. Menurut saya alasannya nggak bisa diterima nih. Nggak mungkin juga perusahaan itu tidak bisa gitu untuk merealisasikan ide yang saya sebutkan tadi seperti itu. Kemudian terjadi perdebatan yang cukup alot pada rapat ini, karena R&D 1 yang keras kepala yang ingin idenya direalisasikan, sedangkan R&D 2 dan R&D 3 menolak usulan dari R&D 1. Di tengah perdebatan alot tersebut, Maaf, saya nggak bisa menerima pendapat rekan-rekan semuanya. Menurut saya ide yang sudah saya sebutkan tadi merupakan ide yang paling bagus untuk kita lakukan. Kalau seperti itu, kalau jika kalian nggak bisa menerima ide saya, maka saya undur diri. Terima kasih. Seperti itu. Baik. Karena kondisi rapat sudah tidak kondusif lagi, jadi saya akan menunda rapat ini sampai besok pagi. Tolong kalian beritahukan kepada Devi untuk bahwa besok pagi diadakan rapat ulang. Terima kasih, saya tutup untuk hari ini. Baik, Pak. Terima kasih. karena suasana rapat yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkan akibat sikap dari R&D 1 yang tidak profesional ini, pimpinan rapat pun memutuskan untuk melakukan rapat ulang pada keesokan harinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat Pak. Jadi hari ini kita akan melanjutkan rapat kemarin yang sempat tertunda karena ada beberapa
perdebatan mungkin yang tidak bisa diselesaikan. Jadi bagaimana untuk kira-kira untuk solusinya dari kalian bertiga? Eh, saya masih kekeh sama pendapat saya Pak tentang mengganti tepung terigu pada mie kita menjadi tepung bayam. Izin menyampaikan pendapat, saya ada usulan bagaimana kalau kita tetap menggunakan tepung dari sayuran, tetapi bukan dari tepung bayam untuk pengembangan produk mie kita. Saya sependapat dengan Febrios, kita bisa mengganti tepung bayam menjadi tepung kampung. Nah iya benar, kandungan gizi yang terdapat pada kangkung juga tidak kalah baiknya dengan tepung dari sayuran bayam. Kandungan gizi kangkung juga cukup tinggi, seperti vitamin A, vitamin C, zat gizi, karoten, fosfor, protein, dan kalsium. Saya setuju dengan Putri, dan juga saya sudah melakukan survei lapangan bahwa harga pasar dari kangkungan itu sekitar 2.000 per ikat. Nah sedangkan kalau bayam itu 3.000, jauh lebih murah kan. Dan juga apalagi kalau kita mendapatkan supplier yang lebih tepat, maka kita dapat menggunakannya lebih baik seperti itu. Ya, menurut saya ide yang disampaikan oleh Febrius dan Putri ini sudah cukup baik, tapi gimana menurut Devi? Sepertinya ide dari Putri dan Febrius ini bisa kita lakukan. Tapi mengenai sifat saya yang kemarin, saya minta maaf kepada rekan-rekan semuanya sebelumnya karena sifat dan sikap saya yang kurang profesional dalam rapat kita hari ini. Oke. Tapi dimohon untuk kedepannya jangan diulangi lagi perilaku yang kemarin tersebut. Jadi karena sudah banyak yang setuju, maka produk kita lakukan kesepakatan bahwa produk kita dari tepung kangkung. Jadi untuk rapat hari ini disepakati bahwa mie kita dari tepung kangkung. Bagaimana semuanya? Sepakat? Sepakat. Baik, karena sudah diperoleh kesepakatannya, maka saya tutup saja rapat hari ini. Dan jangan lupa untuk memformulasikan produk kita tersebut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Rapat mengenai pengembangan produk perusahaan X pun telah selesai, walau pada pelaksanaannya terdapat hal yang tidak diinginkan seperti kurang profesionalnya R&D 1, di mana ia tidak bisa menerima hasil penolakan dari rekan-rekannya, padahal alasan penolakannya sudah jelas bahwa perusahaan kemungkinan besar tidak dapat merealisasikan idenya karena terkendala pada keuangan perusahaan. Hal tersebutlah yang menjadikan rapat menjadi alot, bahkan sampai menambah hari untuk melanjutkan rapat yang tertunda. Dan hasil keputusan tidak didapatkan secara cepat, sedangkan keadaan sudah cukup mendesak untuk perusahaan. Kemudian, sebaiknya jika kita mengklaim bahan untuk produk kita itu sehat, kita juga tahu apa yang membuat bahan itu dikatakan sehat, jadi tidak asal sebut saja. Nah, ada baiknya seperti hal yang disampaikan oleh Randy 2. Dia menyebutkan kandungan yang terdapat pada bahan baku pengganti sesuai dengan hasil penelitian atau literatur yang sudah ada. Nah, teman-teman, itu dia tadi drama singkat mengenai etika profesi sebagai seorang R&D. Nah, sebagai seorang R&D, kita harus bisa bekerja secara profesional, di mana kita tetap harus memikirkan keadaan perusahaan dan juga bisa menerima saran-saran terbaik dari rekan-rekan kita. Nah, dengan begitu, kita tidak membuang waktu kita sia-sia dan keputusan terbaik bisa diambil secara cepat. Nah, nantinya juga seorang R&D ini harus teliti dalam memformulasikan sebuah produk atau menginovasikan sebuah produk agar bisa meminimalisir kerugian dari perusahaan tempat kita kerja. Nah, segitu aja dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.